Kalau ATPN masih bisa terpenuhi 20%. Tapi kira-kira 3 tahun terakhir ini, biar Pak Bambang tahu, saya ekspor bukan hanya tekstil. Karena saya beberapa kali dipanggil bersama binaan dari Bank Indonesia. Ternyata Tegal potensi sekali. Banyak untuk makanan, ada teh, ada makanan-makanan jalito, ada makanan pilus kacang, ada lagi ubi, ada lagi udang. Itu kita sekarang sudah buat ekspor, Pak. Jadi kita bukan hanya ekspor tekstil, yang UKM yang ada di Tegal bukan hanya tekstil, Pak. Hampir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Tegal, yaitu Bapak Jamaluddin Al-Katiri. Beliau, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya, beliau ini adalah seorang pengusaha, antara lain owner PT Asaputek Jaya. Nah, mungkin supaya bisa lebih jelas, walaupun singkat, mungkin Bapak bisa bercerita perjalanan karir sebagai pengusaha sampai saat ini. Silakan Pak Jamal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Ali Al-Katiri, lahir di Tegal, dan alhamdulillah setelah berkelana ke beberapa kota dan di luar negeri, mulai tahun kemarin kita kembali lagi ke Kota Tegal sepenuhnya. Usaha saya punya orang tua tekstil itu berdiri tahun 1947 dan saya menggantikan tahun 1980. Tetap bergerak di bidang tekstil seperti ATPN, alat tenun bukan mesin. Dulunya kita hanya memproduksi sarung, tapi sekarang dari tahun 86 kita mencoba waktu Gubernur Pak Ismail untuk batik, untuk tenun ikat, untuk lurik, dan alhamdulillah sekarang berkembang, dan alhamdulillah produk-produk Tegal ini sekarang bisa untuk mulai tahun 98 hampir 80% produk ATPN Tegal untuk ekspor. Bukan hanya dari saya, tapi dari teman-teman saya juga untuk komoditi ekspor Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Jamal, selain sukses sebagai pengusaha, Bapak juga tertarik di bidang politik. Nah, baru-baru ini sebenarnya merencanakan untuk ikut kontestasi dalam pemilihan anggota dewan, terutama DPR RI.
tapi kemudian niat itu tidak sepenuhnya dilaksanakan. Mungkin Bapak bisa cerita. Saya pada waktu tahun yang lalu, Ya. saya ikut penjaringan untuk salah satu calon DPR RI. Semata-mata saya ingin mengembangkan daerah Tegal, karena saya banyak teman yang dapilnya di daerahnya, dia berjuang mati-matian untuk daerahnya. Saya lihat ada teman saya di Pekalongan, sepenuhnya tahu. Begitu juga di Solo, begitu juga di Medan. Jadi waktu itu saya punya tergerak hatinya ingin mewakili kota Tegal dan sekitarnya. Karena Tegal, Slawi, Brebes itu adalah satu kesatuan. Ingin mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan lewat anggota DPR RI untuk dapil Tegal dan sekitarnya. Tapi Allah berkehendak lain. Saya ada keluarga yang waktu itu mau menggantikan saya, adik saya dan kakak saya. Tiba-tiba kena jantung, meninggal dua-duanya. Jadi itu yang mengurungkan saya. Tapi untuk semangat membangun kota Tegal, saya sangat antusias. Siapapun yang menjawab. Karena saya lahir di Tegal, insya Allah besar di Tegal, insya Allah sampai akhir hayat, kalau Allah berkehendak, saya juga ingin wafat di Tegal. Iya, Pak Jamal, luar biasa. Nah, urung menjadi anggota DPR RI, tapi ini sebenarnya ada kesempatan karena proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota seperti di kabupaten dan kota lain di Indonesia akan segera berlangsung secara serentak. Dan nama Pak Jamal termasuk yang disebut-sebut sebagai figur yang potensial. Bagaimana pendapat Bapak? Saya sebetulnya waktu mundur sebagai anggota caleg DPR RI, banyak orang mengira mungkin untuk maju di wali kota Tegal. Saya sebetulnya sangat kaget karena aspirasi dari beberapa ulama mengatakan seperti itu. Tapi alhamdulillah, siapapun yang jadi wali kota, saya ingin mendukung. Yang penting untuk pembangunan kota Tegal, karena saya lihat ya, apa yang kemarin dibicarakan sama tokoh-tokoh Tegal, itu semua ingin membantu kota Tegal. Jadi kalau nanti, insya Allah, kalau ada kesempatan, saya ingin berbakti untuk kota Tegal sepenuhnya. Tapi karena Pak Bambang tahu, saya bukan orang partai. Jadi saya akan komunikasi hampir semua partai yang mau all out untuk membangun kota Tegal bersama-sama. Dengan tujuan adalah untuk kemuliaan kota Tegal. Karena kota Tegal sebetulnya itu adalah kota industri bisa, kota syariah bisa. Terutama di pelabuhannya, di perdagangannya. Kita perlu datangkan orang ke Tegal. Semua orang Tegal sudah pintar. Jadi tidak perlu dibina lagi. Karena kita ingin mengambil fasilitas yang ada di pusat atau di provinsi untuk ditarik ke Tegal. Hanya perlunya mendatangkan orang atau kegiatan yang ada di kota Tegal. Ya, Pak Jamal, untuk proses pemilihan kepala daerah itu bisa melalui dua cara, apakah diusulkan oleh partai politik atau lewat jalur independen. Nah, seandainya Bapak akhirnya didorong-dorong dan setuju untuk maju, kira-kira jalur yang mana yang akan Bapak pilih? Saya pasti akan mengambil jalur politik lewat partai. Karena kalau tanpa dukungan partai, dan kebetulan ketua partai anggotanya semua sahabat saya, orang-orang Tegal juga. Tidak ada yang satupun yang saya tidak kenal, dan saya lihat yang terpilih sekarang pun adalah yang terbaik tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Tegal. Jadi saya pasti akan melalui jalur partai politik. Tidak mungkin saya ingin independen.
Nah, ini beberapa partai sudah mulai membuka pendaftaran. Bapak akan apa, mengikuti proses di semua partai atau ada partai tertentu yang sudah ada pendekatan atau pembicaraan dengan Bapak? Ada beberapa, cuma belum serius sekali, masih sifatnya Iya, guyon-guyon. Tapi mulai ke depan, iya, partai itu akan menseriuskan, mudah-mudahan saya adalah bukan orang partai, tapi mungkin ingin diusung oleh partai. Ini yang menurut saya, jadi kita adalah milik masyarakat Tegal dan ingin membesarkan kota Tegal. Karena saya lihat Tegal potensinya sangat kuat, terutama untuk perdagangan. Karena kota Tegal itu kan kecil sekali, hanya 5 kecamatan. Dan itu kalau bisa kita kembangkan, itu adalah mutiara di tengah-tengah Central Java yang ada di Pulau Jawa ini. baik. Bapak pasti mempersiapkan diri sebagai wali kota. Nah, untuk maju ini berpasangan, pasti harus ada wakilnya. Apakah Bapak sudah menemukan atau sudah melihat siapa yang berpotensi akan menjadi wakil Bapak? Kalau saya lihat tadi Bapak apa akan mendekati semua partai, pokoknya partai manapun nggak ada masalah. Nah, mengenai wakil seperti apa, Pak? Alhamdulillah karena saya besar di Tegal, usaha di Tegal, dan apapun yang ada di Tegal, terutama orang partai politiknya, begitu juga pegawai-pegawai Pemda, kita tahu semua. Jadi alhamdulillah dari 5 yang saya udah incar, sebetulnya bukan hanya buat saya. Ya, Walaupun ada calon yang lain, saya juga ingin mengusulkan salah satu wakil yang terbaik yang menurut penilaian saya itu sangat potensial. ya. Itu ada beberapa yang sebetulnya potensial, ada yang ketua partai, ada yang sekarang di pemerintahan. Jadi luar biasa. Pak Jamal ternyata sudah mempersiapkan melihat-lihat potensi yang ada. Nah, sekarang kembali tadi kalau kita sudah bicara tentang orang, orang ini akan dipilih baik wali kota maupun wakil wali kota itu untuk memberi solusi terhadap persoalan-persoalan Kota Tegal 5 tahun yang akan datang. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan beberapa potensi. Nah, sekarang kira-kira persoalan-persoalan yang sudah kelihatan di depan mata untuk 5 tahun ke depan ini menurut Bapak apa? Terutama pembangunan Ya, yang kalau menurut saya pembangunan yang ada di dalam kampung-kampung satu. Yang kedua, yang paling penting pengembangan UKM. Yang ketiga, memanfaatkan tanah-tanah atau aset Pemda yang terlantar. Seperti contoh, saya lihat ada di beberapa di tengah kota dulu dengan gagah Pemda uh, uh, merebut haknya, tapi setelah didapat itu terbengkalai. Jadi kalau menurut saya banyak sekali aset-aset Pemda yang bisa secara open, secara lelang ya, kita bantu untuk UKM-UKM. Jangan dengan harga mungkin ya, tahun-tahun pertama dengan harga subsidi untuk UKM. ya. Tapi berikutnya adalah secara harga pasar. Banyak sekali Pak aset Pemda yang kita bisa pakai untuk UKM-UKM. Itu yang sebetulnya banyak disuarakan oleh rakyat, terutama UKM. UKM di Kota Tegal sekarang hampir 3-4 tahun terakhir ini banyak dipindahkan, tapi dia tidak banyak suara dan tetap masih eksis. Alhamdulillah. Tapi saya ingin manfaatkan aset-aset yang punya Pemda untuk kebersamaan. Yang sudah bagus kita tetap pertahankan, tapi yang belum maksimal kita
kembangkan. Terutama yang paling utama yang saya dari 10-15 tahun yang lalu memanfaatkan pelabuhan Tegal karena kita aset perikanan sangat luar biasa. Sangat luar biasa kalau menurut saya bisa yang terbaik, terbesar yang ada di Jawa Tengah ini. Itu yang saya lihat bisa untuk apa saja. Karena banyak sekali teman-teman yang untuk ekspor tapi masih tidak terkoordinir. Banyak sekali ada orang Jepang, ada orang Korea yang sudah invest tapi kurang diakomodir kurang ditata oleh pemerintah di daerah. Pak Jamal, Tegal ini beberapa kali punya pengalaman wali kotanya adalah seorang pengusaha, artinya dari dunia usaha. Nah, kira-kira sebenarnya apa harapan dunia usaha terhadap pemimpin kota Tegal ke depan? Saya sangat setuju karena kota Tegal adalah kota yang sangat kecil, yang boleh dikata dibandingkan Brebes sama Pemalang sama kabupaten sebetulnya harus ke perdagangan. Tapi jangan salah Pak Bambang. Semua pengusaha yang jadi wali kota sebetulnya bukan orang Tegal, hanya pendatang. Itu yang menyulitkan pengusaha karena dinamikanya kota Tegal yang tahu ya orang Tegal sendiri. Jadi kalau nanti ada pilihan, saya harus mendukung. Saya pasti akan mendukung yang asli orang Tegal, yang tahu sekali dinamikanya Tegal, dan yang paling tahu adalah karakternya orang Tegal. Nah, baik. Tadi dengan berbagai kriteria, seandainya pilihan itu nanti jatuh kepada Pak Jamal, bagaimana menangani bisnis Pak Jamal sendiri? Ya, saya sebetulnya sudah hampir setelah mau maju ke DPR RI Pak Caleg, saya sudah offering hampir 99% ke anak, ke saudara, dan sebagian besar ke profesional. Jadi hampir 50% ke profesional, 4-50% ke anak. Jadi memang kita sudah, sekarang fungsi di teknis saya sudah tidak, saya Dewan Penasehat aja Pak. Tidak pernah ikut di teknis lagi sekarang. Nah, Pak Jamal, seandainya Bapak nanti benar-benar akhirnya terpilih, misalnya ini prosesnya lancar semua, jadi wali kota, apa sebenarnya prioritas yang ingin Bapak lakukan? Yang terutama pembangunan, paling utama adalah pembenahan untuk sektor UKM. Karena hampir semua yang ada di Tegal itu pengusaha, Pak. Sekecil apa? Bekas lurah ternyata jadi pengusaha, bekas RT jadi pengusaha. Jadi pengembangan UKM yang paling utama adalah pengembangan UKM dan penataan kota terpisah-pisah. Seperti contoh, umpama orang mau aksesoris mobil, kita sebetulnya Tegal punya Pemda, punya tempat yang kira-kira bisa 30-40 tempat usaha bisa dipakai, itu bisa buat sana. Begitu juga perikanan, begitu juga kalau sekarang adalah terpisah-pisah. Itu yang perlu pembenahan adalah untuk sentralisasi per kelompok. Itu yang akan menjadi pasar bagus. Seperti contoh, ya, Tegal itu potensi pasar untuk pembeli, bukan hanya kota Tegal, bukan hanya kota Madiun, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, sampai ke Bumi Ayu. Jadi Tegal adalah sentra untuk hampir satu garis dengan Pekalongan ini.
Pak Jamal sudah membuktikan sendiri keberhasilan UKM ATBM, artinya sarung yang ditenun dengan bukan mesin itu yang tradisional. Nah, kira-kira potensinya masih seperti apa, Pak, khusus ATBM ini? Kalau ATBM masih bisa terpenuhi 20%. Tapi Ya. kira-kira 3 tahun terakhir ini, biar Pak Bambang tahu, saya ekspor bukan hanya tekstil. Karena saya beberapa kali dipanggil bersama binaan dari Bank Indonesia. Ternyata Tegal potensi sekali. Banyak untuk makanan, ada teh, ada makanan-makanan jalito, ada makanan pilus kacang, ada lagi ubi, ada lagi udang. Itu kita sekarang sudah buat ekspor, Pak. Jadi kita bukan hanya ekspor tekstil, yang UKM yang ada di Tegal bukan hanya tekstil, Pak. Hampir semua. Saya kemarin mencoba ekspor grendel, Pak. Jadi grendel untuk Afrika, grendel alat-alat rumah tangga buat pintu, engsel, itu sangat luar biasa dan bisa melawan dari China, terutama kecepatannya. Kalau di China minimal 1.000, kita bisa 100. Jadi orang masih bisa mencoba barang-barang kita. Ya sekarang saya insya Allah di bulan Juli besok di kantor saya di atas akan membuka kerjasama nanti dibukanya pada waktu Hari Raya Afrika. Insya Allah tanggal 30 Mei. Nanti setelah 30 Mei, di kantor saya akan ada media B2B untuk perdagangan Tegal sampai Afrika. Jadi diadakan di saya, dan semua itu gratis. Dan itu sudah banyak yang saya kerjakan untuk UKM-UKM. Bukan hanya tekstil, Pak. Ada makanan yang ternyata bagus sekali. Saya sendiri kaget. Ada besi-besian. Itu bagus sekali. Terutama aksesoris yang ada di kelistrikan juga. Jadi banyak sekali potensi yang ada di Kota Tegal. Ya. Jadi sekali pintu terbuka, banyak sekali produk yang bisa diekspor untuk Pak Jamaluddin dari Kota Tegal. Luar biasa. Pak Jamal, terakhir, mungkin Bapak banyak berkomunikasi dengan masyarakat selama ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak harapkan pada masyarakat Kota Tegal untuk menyongsong pilkada ini supaya berjalan lancar dan akhirnya bisa ketemu pimpinan yang cocok, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ke depan. Saya berharap masyarakat Tegal ikut partisipasi untuk ikut di pesta pilkada. Seperti yang saya harapkan, seperti pada waktu kemarin, tingkat antusias untuk pilpres sangat luar biasa, dan kita berharap untuk pilkada ini antusias masyarakat lebih baik lagi, paling tidak minimal sama seperti pada waktu antusias pilpres kemarin. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Jamaluddin Al-Qadiri, owner PT Asaputek Jaya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberi tambahan wawasan pada kita semua, khususnya kepada masyarakat Tegal, dan bisa memberi semangat dan motivasi untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah Kota Tegal 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Jamal, sukses. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.
Bye.